Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Bahasa Ditra. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngeklik video aku, dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel aku mengucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku di Bahasa Ditra, seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Yogyakarta. Dan konten aku ini berisikan seputaran kegiatan seorang ibu rumah tangga. Sesekali aku juga sharing tentang bagaimana aku mengatur keuangan di rumah tanggaku. Dan kebetulan aku juga ada usaha laundry, jadi sesekali aku juga upload dan sharing kegiatan aku saat di laundry, dan juga cara aku mengatur keuangan usaha laundry aku, teman-teman. Nah, kebetulan di video kali ini aku sedang beraktivitas di laundry aku ya, teman-teman. Hal ini juga sebagai jawaban dari teman-teman yang selalu berkomentar di kolom komentar aku, terutama pada video-video aku tentang kegiatan laundry ya, teman-teman. Nah, mereka itu pengen tahu apa sih suka dukanya membuka usaha laundry ini. Tapi yang pasti yang diinginkan adalah cerita atau pengalaman yang tidak enak ya, teman-teman. Jadi di balik manisnya bisnis laundry kilauan ini menyimpan cerita yang gak kalah serunya juga ya, teman-teman. Sambil teman-teman menonton kegiatan aku di laundry, aku mau berbagi atau sharing pengalaman yang tidak menyenangkan ya selama aku membuka usaha laundry ini. Usaha laundry ini aku dan suami rintis itu sudah hampir berjalan 4 tahun dan dimulai pada tanggal 17 Februari 2018 yang lalu. Jadi sudah hampir berjalan 4 tahun dan bahkan mau 5 tahun ya, teman-teman. Dan selama kurun waktu tersebut banyak ya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan selama kami membuka usaha laundry ini. Mulai dari masalah karyawan, dikomplain sama pelanggan, kemudian kelunturan bajunya, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang mau membuka usaha laundry, ada baiknya disimak dulu video aku ya, teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar harus siap mental untuk membuka bisnis usaha laundry kilauan ini. Kalau untuk karyawan, masalah yang atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang aku terima itu beragam ya, teman-teman. Dari mulai masalah gaji, kemudian dulu kan karyawan aku itu ada 3 ya. Jadi antara satu dan yang lainnya itu kayak nggak akur gitu. Jadi kayak saling menjelekkan, saling inilah, saling itulah gitu. Aduh, aku pusing menghadapinya gitu. Alhasil dengan keadaan seperti itu mau nggak mau kan aku jadi harus bertindak ya. Jadi mau nggak mau aku mengorbankan salah satu karyawanku yang aku nilai memang bermasalah gitu. Tetapi dalam hal ini juga harus memiliki penilaian yang objektif terhadap si karyawan, bukan berdasarkan faktor like and dislike gitu ya, teman-teman. Jadi inilah salah satu kendala yang aku hadapi atau pengalaman yang tidak menyenangkan selama aku membuka usaha laundry. Nah, selain itu juga masalah gaji. Gaji itu dulu aku bedakan antara yang karyawan pegang setrika sama karyawan yang megang keuangan gitu. Tetapi ternyata itu menjadi bumerang untuk aku sendiri karena mereka seperti tidak menerima perbedaan tersebut. Tetapi harusnya mereka itu sadar gitu loh, kalau yang megang keuangan itu kan pertanggungjawabannya lebih besar dibandingkan yang hanya megang setrika aja, karena kan berhubungan dengan uang. Pelanggan masuk, pelanggan keluar, berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, kan itu harus langsung dipertanggungjawabkan ke aku ya. Jadi ketika ada selisih atau minus atau apalah gitu, resikonya adalah pemotongan gaji. Nah, sementara kalau untuk karyawan yang pegang setrikaan ini kan tidak ada pemotongan gaji kecuali dia merusak baju pelanggan ya. Nah, untuk yang berikutnya, merusak baju pelanggan juga pernah jadi pengalaman yang tidak menyenangkan untuk aku selama aku membuka usaha laundry ini, teman-teman. Jadi pernah salah satu karyawanku itu merusak pakaian pelanggan. Waktu itu mau kena yang bahan parasut itu, teman-teman tahu kan ya, tipis banget, dan itu kan nggak bisa ya kena setrika yang panas. Nah, ternyata mbakku ini kurang paham akan jenis-jenis pakaian, jadi dihantam aja gitu setrikanya dengan setrika yang panas, ya sudah, jadi akhirnya bolong. Nah, mau nggak mau aku jadi harus mengganti ke pelanggan.
Nah, setelah aku mengganti ke pelanggan pun ternyata pelanggannya nggak terima karena katanya aku nggak karena katanya mukenanya itu nggak sesuai harganya dengan yang dia punya yang kita rusak gitu. Jadi mau nggak mau aku mengganti sesuai dengan kemauannya dia, dan itu aku beli nyarinya waktu itu bareng sama suami gitu ya ke toko mukena gitu. Ya lumayan juga harganya gitu. Nah, dari situ aku jadi punya pengalaman. Jadi kalau misalkan ada baju pelanggan yang rusak, misalkan pelanggan yang minta ganti, akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh si karyawan aku ini, teman-teman. Jadi bisa jadi pembelajaran juga agar kedepannya dia bisa lebih hati-hati lagi dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah aku alami adalah ketika aku dikomplain sama pelanggan karena pelanggan merasa bajunya hilang, bajunya nggak ada gitu. Dan ini sering sekali ya, bahkan sampai dengan saat ini pun sering terjadi. Nah, sebagai salah satu antisipasinya itu biasanya baju pelanggan yang masuk itu aku hitung ya teman-teman berapa jumlahnya. Jadi ketika ada masalah seperti ini tuh kita bisa bergen ke si pelanggan itu kalau ternyata bajunya itu nggak ada yang hilang gitu, karena saat masuk dan saat kita menyerahkan pakaiannya ke pelanggan itu jumlahnya sama gitu teman-teman. Nah, pernah ada salah satu pelangganku masukin baju ke aku dan dia komplain setelah 2 atau 3 bulan ke depan. Katanya ada salah satu sarungnya yang hilang gitu loh. Aku bingung gitu loh. Setelah kita telusuri buku notanya, ternyata si pelanggan ini tuh masukin laundry ke aku itu 2 bulan atau 3 bulan yang lalu gitu kan, kayaknya nggak nalar ya, nggak masuk akal gitu. Nah, selama 2-3 bulan itu kan dia bisa aja ke laundry yang lain gitu. Nah, biasanya kalau ada kasus seperti itu aku sampaikan, Bapak terakhir ke laundry kita itu tanggal sekian. Nah, ini jelaskan ini notanya tanggal sekian terakhir. Setelah itu tidak ada lagi masukin laundry ke kita. Mungkin sebenarnya tertinggal di laundry yang lain gitu. Tapi tentu saja kita menyampaikannya dengan cara terbaik ya teman-teman, supaya si pelanggan tersebut tidak tersinggung gitu. Ada lagi pelanggan yang komplain karena bajunya kelunturan gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau pelanggan masukin laundry itu kan dia dalam satu tas atau satu kresek plastik gitu ya. Nah, biasanya itu kan kita nggak tahu ya apakah pakaian tersebut luntur atau tidak gitu. Tapi kan namanya ini juga laundry kiloan, bukan laundry satuan gitu. Terkadang pelanggan juga banyak yang belum paham gitu bahwasannya kita ini adalah laundry kiloan. Beda halnya kalau laundry non kiloan ya. Seperti halnya laundry satuan kayak gitu kan mungkin cucinya beda ya, nggak dijadikan satu gitu. Nah, aku pernah punya pengalaman dimarahin sama pelanggan, dikomplain di WA. Itu katanya pakaiannya kelunturan gitu ya. Kita sampaikan, mohon maaf kalau awal ibu memberikan baju ini kan tidak ada informasi untuk dicuci pisah. Kalau misalkan memang ada pakaiannya luntur atau bagaimana, alangkah lebih baiknya jika dipisah sehingga kita juga tahu treatmentnya seperti apa. Tetapi ya namanya pelanggan tetap aja nggak mau tahu gitu loh. Tetap aja bersikeras bahwasannya laundry itu harusnya tahu lah kayak gitulah ya, macam-macam lah namanya pelanggan ya teman-teman. Selain itu juga pernah ya, kita kan jam operasional laundry itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, kadang-kadang jam 5 pagi, jam setengah 6 pagi itu diteleponin di WA gitu. Karena alasannya kelupaan ngambil laundry, ada baju seragamnya segala macemnya lah kayak gitu. Aduh, pusing kadang-kadang. Ya, yang kelupaan pelanggan ya kita yang diuprek-uprek, padahal kalau pagi-pagi itu kan kita berkegiatan juga di rumah ya untuk masak, beres-beres rumah gitu. Tapi kayaknya pelanggan nggak mau tahu gitu teman-teman. Padahal ya waktu yang sudah kita siapkan untuk mereka ngantar, untuk mereka ngambil laundry itu cukup panjang ya, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu. Tapi kadang
kelupaannya mereka untuk ngambil laundry itu jadi kita yang dibikin susah gitu. Jam 5 pagi harus buka laundry ya. Aduh ya Allah, jadi kesini-sininya aku kontak WA yang biasa aku pakai untuk laundry jadi aku matikan dulu sampai jam operasional baru aku aktifkan. Jadi sebenarnya kayak agak terganggu juga gitu kan, karena HP yang biasa buat laundry itu juga biasanya untuk WA yang lain gitu ya. Jadi terpaksa deh dari jam 7 itu baru aku hidupin sampai jam 7 malam lagi baru tak matiin lagi. Jadi biar nggak diganggu gitu sama pelanggan teman-teman. Karena kan aku nggak tinggal di laundry ya, mungkin untuk pengusaha laundry yang lain ada beberapa yang memang tinggal di tempat usaha laundrynya, jadi kayak nggak masalah mau buka jam berapa aja. Nah kalau aku kan nggak tinggal di tempat laundry aku, jadi kalau jam 5 pagi harus ke laundry itu kadang-kadang PR ya, karena biasanya gerbang itu belum dibuka sama si satpamnya gitu. Agak ribet lah gitu teman-teman. Selain pengalaman-pengalaman yang tadi aku sharing, ada juga pengalaman yang tidak berkaitan dengan pelanggan ya teman-teman, yaitu misalkan mesin cuci, mesin pengering, kemudian listrik. Nah biasanya kalau mesin cuci rusak itu aku nggak terlalu sulit karena aku tinggal kontak ke service centernya aja yang Samsung, dan alhamdulillah untuk service center Samsungnya ini cukup kooperatif dan biasanya dia cepat tanggap ya. Jadi aku kontak hari ini, biasanya besoknya dia sudah datang. Tetapi untuk mesin pengering ini aku kan pilih merek Modena ya teman-teman, dan ternyata untuk pengusaha laundry ini aku tidak menyarankan ya untuk menggunakan merek Modena, karena dari pertama aku beli ketika ada masalah dengan si pengeringnya aku kontak ke Modenanya itu, pertama servis spare partnya itu sulit gitu, jadi katanya harus dipesan di negaranya karena di Indonesia itu cuman buat merakit aja gitu. Jadi aku nggak menyarankan ya teman-teman. Nah untuk mencari teknisi pengeringnya ini pun susah-susah gampang, giliran dapet kayak jual mahal gitu. Aduh ya Allah, pusing deh. Akhirnya ketika kemarin pengering aku rusak, suami aku deh yang jadi teknisinya. Ya lumayan lah, jadi gratisan nggak bayar. Gitu teman-teman. Kurang lebihnya pengalaman yang nggak menyenangkan aku selama membuka usaha laundry. Semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.